Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menjaga kita di dalam tidur kita di malam hari, mari kita pujikan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baik, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih akan berkat-Mu. Pagi ini Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Bersyukur senantiasa. Itulah judul renungan pagi hari ini. Kita ambil dari bacaan Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Satu ayat lagi dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Bersyukur senantiasa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur senantiasa menunjukkan sebuah waktu bahwa kita harus selalu, senantiasa, selalu, setiap saat kita harus mengucap syukur. Baik itu pagi, siang, sore, ketika kita melakukan apa saja, kita harus mengucap syukur. Yang kedua, ucaplah syukur senantiasa di dalam segala hal. Di dalam segala hal artinya kita harus bisa mengucap syukur di dalam kondisi suka maupun duka. Pada umumnya kita bisa mengucap syukur ketika dalam kondisi sukacita. Itu biasa, semua orang bisa melakukan. Tetapi ketika kita dalam suatu situasi duka, seringkali kita tidak bisa mengucap syukur. Yang ada kecewa, marah, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Sebuah cerita seorang kaya melaksanakan perjalanan jauh, di tengah jalan dia dirampok. Semua harta yang dibawanya hilang musnah. Dia tunduk, bersujud kepada Tuhan dan mengucap syukur. Tuhan, terima kasih, hari ini aku dirampok. Tetapi yang diambil adalah hartaku, bukan nyawa. Terima kasih Tuhan, aku hari ini dirampok, tetapi bukan aku yang merampok. Bagaimana ibu-ibu? Ternyata bisa. Dan itu mungkin juga kita lakukan. Dalam kondisi duka cita pun kita harus bisa mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah ciri khas hidup orang Kristen. Sekarang, bagaimanakah agar kita bisa mengucap syukur senantiasa dan bisa mengucap syukur di dalam segala hal? Pagi ini ada 3 tips untuk kita semuanya. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah kita itu baik.
Kita harus percaya pada kebaikan Allah. Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Ya. Tuhan yang penuh kasih kepada kita. Kebaikannya tidak terbatas. Seperti Matius 7, kalau kita baca. Bapa mana yang memberikan anaknya ketika minta batu, ketika minta roti diberikan batu, ketika minta ikan diberikan ular? Nah, kalau Bapa di dunia saja mengetahui dan mengerti apa yang baik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang ada di surga, sangat mengerti dan peduli untuk kebaikan kita semuanya. Semua baik, sungguh teramat baik, segala yang kau berbuat di dalam hidupku. Nah, semua baik, segala yang terjadi pada kehidupan kita adalah untuk kebaikan kita. Itulah Bapa kita yang ada di surga. Makanya kita harus bisa mengucap syukur. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka dan duka. Tak ada di dalam kehidupan ini hanya suka saja. Ya, kita pasti akan lupa diri. Suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Ya. Tips yang kedua, kita harus bisa membandingkan kemungkinan yang lebih buruk. Ya, bandingkan kemungkinan yang lebih buruk. Contoh, ada seseorang yang mengalami kecelakaan, kemudian kakinya patah satu. Ibunya menangis, ya sedih melihat kondisi anaknya. Tetapi dia masih bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kecelakaan ini terjadi. Tetapi hanya satu kaki yang patah. Dan yang terpenting, anak saya masih hidup. Itulah syukur yang diucapkan oleh seorang ibu yang anaknya mengalami kecelakaan. Bisakah terjadi yang lebih buruk? Bisa. Bisa meninggal, bisa kakinya patah dua. Tetapi saat itu kakinya hanya patah satu. Kalau kita bisa membandingkan yang lebih buruk, kita harus bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ternyata aku masih hidup. Tips yang ketiga, kita harus belajar melihat ke bawah. Ke bawah dalam arti kita harus bisa melihat kondisi di bawah kita. Pada umumnya banyak orang selalu melihat ke atas, membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Itu temanku, tetanggaku, dia naik mobil, mobilnya bagus, Avanza, Mobilio, dan lain sebagainya. Tetapi aku hanya memiliki motor saja. Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan? Sakit hati, mengeluh, bersungut-sungut, Tuhan tidak ada dan lain sebagainya. Kemarahan yang ada di dalam hati, dan itu sangat merugikan diri sendiri. Coba kalau kita selalu belajar melihat ke bawah. Ketika kita naik motor, kita melihat ke bawah. Ternyata banyak orang yang tidak memiliki motor dan dia kemana-mana naik ojek atau naik sepeda panjang. Oleh sebab itu, kita harus bisa mengucap syukur dalam kondisi apapun. Suka dan duka, kita harus bisa mengucap syukur. Ya, karena Allah kita baik dan kita harus membandingkan hal yang lebih buruk. Yang ketiga, kita harus belajar melihat ke bawah. Marilah kita saksikan ilustrasi pagi ini. Kapan ya aku bisa kaya, punya rumah gede-gede kayak gini? Tuhan emang gak adil. Aku capek miskin terus. Tuhan, aku ingin seperti dia, kaya raya memiliki semuanya. Aku ingin seperti dia, Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya aku mendapatkan kehidupan yang layak. Halo, diam. Ada apa ini Pak? Diam. Ada apa ini? Ambil. Ada apa ini? Anda terjerat kasus korupsi. Kami sudah memantaunya sejak lama. Mari ikut. Tuhan, aku menyesal Tuhan. Maafkan aku. Demikian tadi Ibu-ibu, ilustrasi yang sudah kita saksikan bersama. Ketika kita selalu membandingkan dengan kehidupan orang lain, ternyata yang kita dapat adalah penderitaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Mampukan ya Tuhan kami untuk dapat melakukan firman-Mu pagi hari ini. Untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini demi menyebut nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi di acara yang sama. Shalom.